Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. Perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wahyu Ningsi, 2 Asmarita, 3 Trias Ayu Serlian, 4 Puput Mafida, 5 Irananda Pratiwi, 6 Nisaul Zahro, 7 Alivia Siti Nur Anissa, dan yang ke-8 ada Firda Aulia Ariska. Pengertian kombinasi bisnis berdasarkan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 22 paragraf 8 tahun 1999, penggabungan usaha adalah penyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Pengendalian yang dimaksud adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi suatu entitas demi memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Entitas adalah badan yang terpisah dari pemiliknya. Kombinasi bisnis melibatkan dua pihak, yaitu entitas pengakuisisi dan ekuitas yang diakuisisi. Entitas pengakuisisi adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis. Sedangkan entitas yang diakuisisi atau entitas target merupakan entitas dalam transaksi kombinasi bisnis dikendalikan oleh entitas lain. Berdasarkan GAP terbaru, pengendalian sederhananya terjadi ketika suatu perusahaan memiliki mayoritas kepentingan entitas pada perusahaan lain. Secara khusus, kombinasi bisnis dilakukan untuk yang pertama menghemat biaya, yang kedua untuk mengurangi risiko, yang ketiga untuk mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan, yang keempat untuk menghindari pengalihan orang perusahaan lainnya, yang kelima untuk memperoleh aset tidak berhutang. Bentuk hukum penggabungan bisnis yang satu yakni merger. Istilah merger berasal dari kata merge yang berasal dalam bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfusikan. Merger menurut definisi Encyclopedia of Banking and Finance adalah a combination of two or more corporations where the dominant unit absorbs the passive unit. The former continue usually under the same name. Sedangkan menurut Black Law Dictionary, merger adalah the fusion of absorption of one thing or right dengan an amalgamation of two corporations pursuant to statutory provision in which one of the corporations survives and the other disappears. The absorption of one company by another, the former losing its legal identity and the latter retaining its own name and identity and acquiring assets, liabilities, franchise, and power of former and absorbed company ceasing to exist as separated business entity. Merger. Secara yuridis, pengertian merger dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2010, yaitu tentang penggabungan badan usaha dan pengambil alihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian bentuk hukum penggabungan bisnis yang kedua yaitu akuisisi. Suatu penggabungan usaha di mana satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau dengan mengeluarkan saham. Standar Akuntansi Keuangan nomor 22. Menurut Profesor Felix Untung Subarjo, akuisisi itu pada dasarnya berbeda dengan merger maupun konsolidasi. Apabila yang dilakukan adalah akuisisi perusahaan, maka baik pihak yang melakukan akuisisi maupun pihak
yang diakuisisi itu tetap eksis. Pihak yang melakukan akuisisi tersebut akan menjadi pengendali dari pihak yang diakuisisi. Bentuk hukum penggabungan bisnis. Yang ketiga, konsolidasi. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, peleburan atau konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan suatu PT yang baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Sementara pasal 1 angka PP nomor 27 tahun 1998 peleburan atau konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu PT baru dan masing-masing PT yang meleburkan diri menjadi bubar. Kemudian pengendalian. PSAK 22 revisi tahun 2010 mensyaratkan bahwa kombinasi bisnis hanya terjadi jika satu entitas mengendalikan entitas lain. Pengendalian ini dapat diperoleh dengan kepemilikan hak suara atas entitas lain. Hak suara biasanya melekat dalam kepemilikan ekuitas suatu entitas walaupun tidak selalu demikian. Yang pertama, entitas berbadan hukum perseroan terbatas. Hak suara ada pada kepemilikan saham biasa. Jadi memiliki saham biasa suatu PT berarti memiliki hak suara entitas tersebut. Yang kedua, hak suara entitas yang berbadan hukum selain perseroan terbatas dapat diperoleh dengan memiliki ekuitas entitas tersebut. Kepemilikan ekuitas suatu entitas dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan pengendalian atas entitas tersebut, dan hal itu menunjukkan bahwa telah terjadi kombinasi bisnis. Yang ketiga, hak suara entitas yang tidak berbadan hukum biasanya diperoleh dengan kepemilikan ekuitas atau modal entitas tersebut. Entitas yang tidak berbadan hukum merupakan usaha yang didirikan namun belum memiliki bentuk hukum tetap. Konsep penggabungan usaha atau business combination. Pengertian penggabungan usaha yaitu adalah sekarang dunia usaha semakin lama semakin berkembang dan persaingan dalam jenis produk, mutu produk, maupun pemasarannya semakin ramai dan ketat sehingga seringkali timbul persaingan yang tidak sehat dan saling mengalahkan. Untuk mengatasi adanya saling merugikan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, perlu kiranya diadakan suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat ditempuh adalah dengan melalui penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan dengan perusahaan yang lain, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 22 paragraf 8 tahun 1999, penggabungan usaha atau business combination adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atau kontrol atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Sedangkan menurut Hadori Yunus, pengertiannya adalah sebagai berikut. Penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satuan ekonomis. Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penggabungan usaha merupakan usaha pengembangan atau perluasan perusahaan dengan cara menyatukan perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain menjadi satu kesatuan ekonomi. PSAK 22 revisi 2010 menjelaskan bahwa kombinasi bisnis terjadi pada saat satu entitas mengendalikan entitas lain yang berupa bisnis. Tanggal transaksi bisnis merupakan tanggal diperolehnya kendali atas suatu bisnis. Tanggal kombinasi bisnis mungkin merupakan tanggal akuisisi atau tanggal ketika pihak pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas atau kewajiban pihak yang diakuisisi, atau disebut juga tanggal penutupan. Akan tetapi,
Pihak pengakuisisi mungkin saja memperoleh pengendalian pada tanggal sebelum atau setelah tanggal penutupan. Misalnya, dalam perjanjian tertulis dinyatakan bahwa pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi pada tanggal sebelum tanggal penutupan. Sebagai contoh, PT A mengakuisisi seluruh hak suara PT B yang efektif tanggal 1 Juli 2014. Akan tetapi, PT B terikat kontrak dengan PT X untuk mengalihkan aset kepada PT X sehingga pada tanggal 31 Desember 2014. Dalam hal ini, kombinasi bisnis antara PT A dan PT B terjadi pada tanggal 31 Desember 2014. Walaupun tanggal penutupan transaksi akuisisi tanggal 1 Juli 2014, ini karena pada tanggal 31 Desember 2014 diperoleh kendali atas PT B yang merupakan persyaratan kombinasi bisnis. Identifikasi pihak dalam kombinasi bisnis. Bisnis kombinasi melibatkan pihak pengakuisisi dan entitas target. Pihak pengakuisisi merupakan pihak yang memperoleh kendali atas aktiva neto dana operasi pihak yang diakuisisi. Pengendali atas pihak yang diakuisisi mungkin diperoleh dengan beberapa cara seperti: 1. Dengan mengalihkan kas, setara kas atau aset lainnya, termasuk aset neto yang merupakan suatu bisnis. 2. Dengan menimbulkan liabilitas atau kewajiban. 3. Dengan menerbitkan kepentingan ekuitas. 4. Dengan menerbitkan lebih dari satu jenis imbalan atau tanpa mengalihkan imbalan, termasuk yang hanya berdasarkan kontrak pihak pengakuisisi setelah kombinasi bisnis disebut induk, yang berkewajiban menyusun laporan keuangan konsolidasi yang akan dibahas selanjutnya. Umumnya, pihak pengakuisisi diidentifikasi sebagai pihak yang mengalihkan kas atau aset lainnya, atau memiliki liabilitas sebagai pihak yang mengalihkan kas atau aset lainnya, atau memiliki liabilitas atas kombinasi bisnis. Kas atau aset lainnya akan diberikan atau dialihkan kepada pemilik atau pengendali entitas target sebelumnya. Jadi terjadi hal semacam itu, PSAK 22 di revisi 2010 memberikan indikasi yang dapat dipakai untuk menentukan nama perusahaan pengakuisisi, yakni ukuran pihak pengakuisisi dinyatakan dengan laba, aset atau pendapatan lebih besar dari entitas target. Jika kombinasi bisnis melibatkan lebih dari dua pihak, maka pengakuisisi biasanya merupakan pihak yang berinisiatif melakukan kombinasi bisnis dan ukurannya lebih besar dari pihak lain dalam kombinasi bisnis. Soal dari pembahasan di atas adalah: yang pertama, pada awal tahun 2020, PT Abadi mengakuisisi 40% saham PT Jaya senilai 350 juta. Pada saat itu, nilai ekuitas PT Jaya adalah 700 juta. PT Abadi memiliki pengaruh signifikan atas PT Jaya. Pada saat akuisisi, tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat atas seluruh aset dan liabilitas PT Jaya. Diminta, hitunglah nilai goodwill pada saat akuisisi. Jawabannya, goodwill sama dengan harga perolehan dikurangi nilai tercatat. Harga perolehan sebesar 350 juta dikurangi 700 juta kali 40%. Sama dengan 350 juta dikurangi 280 juta. Hasilnya adalah 70 juta. Yang kedua, PT Pinocchio mengakuisisi seluruh saham biasa PT Abu Nawas. Saham PT Abu Nawas yang beredar sejumlah 1 juta lembar dengan nilai nominal 1.000 per lembar, agio 200 per lembar saham, dan nilai buku 1.500 per lembar saham. Harga akuisisi per lembar saham adalah 1.500 dan untuk ini PT Pinocchio menerbitkan 1 juta lembar saham dengan nilai nominal 1.000 per lembar. Sementara harga pasar per lembar adalah 1.500. PT Pinocchio mencatat ayat jurnal sebagai berikut. Investasi saham PT Abu Nawas sebesar 1.500.000.000 pada modal saham sebesar 1 miliar dan tambahan modal disetor sebesar 500 juta. Pada tanggal 1 Agustus 2020, PT Antik menerbitkan 200.000 saham biasa dengan nominal 10.000
per saham untuk memperoleh aktiva bersih dari PT Unit. Harga pasar saham PT Antik seharga 12.000 per saham. Biaya langsung untuk penggabungan usaha antara lain biaya pendaftaran 10 juta, honor konsultan 60 juta, biaya percetakan dan penerbitan sertifikat saham sebesar 15 juta. Diminta buatlah ayat jurnal untuk mencatat penerbitan, buatlah ayat jurnal untuk biaya tambahan. Saham biasa sama dengan 10.000 dikali 200.000 lembar saham sama dengan 2 miliar. Tambahan modal di setor 12.000 dikurangi 10.000 dikali 200.000 lembar sama dengan 400 juta. Jurnal untuk mencatat penerbitan. Investasi PT Unik pada debit sebesar 2.400.000 juta, modal saham pada kredit sebesar 2 miliar, tambahan modal di setor pada kredit sebesar 400 juta. Sedangkan untuk mencatat biaya tambahan, yaitu investasi PT Unik pada debit sebesar 60 juta, tambahan modal di setor pada debit sebesar 25 juta, kas atau aktiva bersih 85 juta pada kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.